tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, kita semua dapat melaksanakan kegiatan pemaparan materi yang akan diberikan oleh rekan kerja kita. Mohon terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena izinnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Dan sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, hingga kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, hari ini kita mendapatkan materi pemaparan dari rekan kita semua tentang diseminasi program pendidikan guru penggerak. Namun sebelum ke materi tersebut, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada sambutan dari kepala sekolah kita. Untuk itu Bapak Agus Sayyidiman SPD MMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Yang ada di SD kita. Terima kasih kepada pengatur waktu dan pengarah acara. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk mendukung rekan kita yang sedang berproses untuk mencapai guru penggerak. Untuk selanjutnya, yang tidak luput kita selalu mendukung kepada rekan kerja kita yang ikut guru penggerak. Semoga rekan kita yang sedang meniti karir untuk meningkatkan mutu, kita doakan semoga lancar dan mencapai hasil yang baik. Untuk selanjutnya, pada pertemuan kita yang kedua, yang sebelumnya rekan kita sudah memaparkan tentang visi pribadinya yang berkaitan dengan calon guru penggerak. Untuk selanjutnya, rekan kita yang sedang melaksanakan guru penggerak itu akan memaparkan di pertemuan kedua, yaitu diseminasi, yang nanti yang lebih jelas akan dipaparkan oleh rekan kita yang sedang meniti karir untuk meningkatkan kinerja kita
nanti hasilnya akan menjadi guru yang lebih hebat. Untuk itu mungkin sambutan dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang lain untuk diperhatikan daripada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad, rekan kita semua. Untuk itu silakan kepada Pak Ahmad untuk memaparkan materi diseminasi daripada program guru penggerak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan kepala sekolah beserta rekan guru semuanya, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Hidayat, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Mohon izin kepada semuanya di waktu sekarang pertemuan yang kedua, saya izin diseminasi program pendidikan guru penggerak dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan modul 1.4 budaya positif. Konsep utama modul budaya positif ada 6. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama kita menginjak pada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dimaksudkan supaya kita selaku pendidik bisa menerapkan hal-hal baru yang tentunya akan menunjang keberhasilan peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya profil pelajar Pancasila kita sudah tahu. Ada 8 aspek yang mempengaruhi pembelajaran paradigma baru, yaitu yang pertama pembelajaran berpusat pada anak. Kita dulu dihadapkan pada pembelajaran berpihak atau berpusat pada guru. Guru dia diibaratkan sebagai pentransfer ilmu. Kemudian sekarang guru adalah sebagai fasilitator. Jadi anak menggali potensinya sendiri. Guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada pendidik, study center. Pembelajaran yang berpusat kepada guru dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Sudah bukan zamannya lagi guru one man show mengajar murid-muridnya sama dewek. Guru menjadikan muridnya hanya sebagai objek yang dijejali dengan berbagai materi dan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Murid diposisikan ibarat gelas kosong yang siap diisi dengan air, bahkan saking banyaknya air yang diberikan oleh guru tersebut, gelas tersebut tidak mampu menampungnya karena kapasitasnya yang kurang. Padahal kondisi bentuk, ukuran, dan daya tampung gelasnya itu berbeda. Inilah yang kemudian disebut sebagai pendidikan gaya bank yang ditentang oleh beberapa ahli pendidikan karena proses pendidikan dianggap tidak memanusiakan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan paradigma baru, pendidikan harus berpusat kepada siswa atau peserta didik. Fokus tujuannya adalah 3M, yaitu murid, murid, dan murid. Guru berperan bukan hanya sebagai salah satu sumber belajar, tetapi juga sebagai fasilitator.
Peran sebagai fasilitator yang diharapkan lebih dominan dilakukan oleh guru. Sebagai fasilitator, guru mengelola dan mengatur proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sebenarnya sudah ditekankan dan dilaksanakan oleh guru sejak kurikulum sebelumnya. Tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dilakukan lebih optimal, konsisten, karena pada praktik pembelajaran masih banyak yang berpusat kepada guru. Inilah semangat yang coba ditegaskan pada implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum ke pembelajaran kontekstual, dari sini mungkin ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun penjelasan ataupun penambahan mungkin dari rekan-rekan guru semuanya. Apa sudah dipahami atau kita lanjut? Alhamdulillah, kalau sudah kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, jadi saya coba tekankan lagi, kita sebagai guru bukan one man show. Kita sebagai fasilitator membimbing anak-anak kita, membuat karakter bagi peserta didik kita supaya mereka kalau berkarakter, istilahnya ilmu yang menempel itu kuat, kokoh, tahan lama. Tidak seperti yang kita jejalkan dulu-dulu, paradigma yang dulu, cara belajar yang dulu kita terapkan, mungkin sekarang mereka bisa, tapi 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan akan luntur kembali. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan menguatkan karakter mereka, cara berpikir mereka, insya Allah ke depan mungkin mereka akan kuat dalam posisi tersebut. Baiklah, untuk yang kedua adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi dengan lingkungan kehidupan dan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuannya agar peserta didik bisa lebih mudah memahami materi pelajaran, meyakini bahwa materi yang dipelajarinya tersebut akan sangat bermanfaat, relevan dengan kebutuhan, akan digunakan dalam kehidupannya, bahkan menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Pembelajaran kontekstual akan memberikan pengalaman belajar yang berharga dan bermakna bagi murid. Saat menyajikan sebuah materi, guru memberikan contoh yang baik, yang dekat, relevan dengan kehidupan peserta didik, dari mulai hal-hal yang paling sederhana hingga mereka bisa memahaminya dengan baik. Selain itu, guru juga bisa meminta peserta didik memberikan contoh sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa ataupun jangan pernah mencocokkan atau memberikan pemahaman-pemahaman kita secara signifikan, menjejalinya, tapi kita sharing pendapat, kita bergerak, tidak memberikan perintah-perintah yang mungkin akan bertolak belakang dengan latar belakang mereka, karena latar belakang peserta didik sangat berbeda-beda sekali. Selanjutnya, yang ketiga adalah membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme dalam pembelajaran maksudnya adalah peserta didik diarahkan dan dibimbing oleh guru untuk menemukan atau membangun sendiri definisi, konsep, dan makna materi yang dipelajarinya, sehingga hal tersebut terekam dalam ingatannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidupnya. Di sini peran guru yang tadi dikatakan tidak menjejalinya dengan perintah-perintah ataupun yang lainnya, tapi anak disuruh untuk mencari, menggali sendiri. Penggunaan metode inquiry, mencari dan discovery, menemukan, bisa menjadi sarana bagi peserta didik untuk membangun konstruksi pemahaman mereka dari materi yang dipelajari. Guru tidak lagi menjadi peserta didik dengan teori, definisi, pengetahuan, dan penjelasan dan contoh-contoh, seolah hal yang disampaikan gurulah yang paling tepat, yang paling benar, tetapi justru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
masalah, mengolah, menganalisis dan informasi yang ditemukannya hingga mereka bisa menyusun sebuah kesimpulan dari hal-hal yang ditemukannya. Selain itu, guru bisa memberikan penguatan, menambahkan, melengkapi atau mengoreksi jika kesimpulan peserta didik dianggap kurang tepat. Selanjutnya yang keempat, memberikan pengalaman yang bermakna. Belajar melalui pengalaman, hal tersebut akan lebih kuat dampaknya dibandingkan dengan belajar hanya sebatas membaca, mendengar, dan melihat tidak secara langsung melalui rekaman video. Mengalami langsung berarti peserta didik aktif selama proses belajar. Pengalaman secara langsung menghindari peserta didik dari verbalisme atau hanya bisa menceritakan tanpa mengalaminya secara langsung. Maka kita sembari belajar kita lakukan praktek-praktek. Misalkan ya pembelajaran tentang IPA kita bisa membawa siswa keluar area kelas belajar, kita menyatu dengan alam, lingkungan, kita perkenalkan mereka langsung dengan habitatnya masing-masing, dengan habitat hewan ataupun tumbuhan menurut materi yang kita sedang diterangkan. Selanjutnya, penggunaan metode praktik, simulasi, eksperimen, demonstrasi proyek atau produk menjadi sarana bagi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar. Melalui pengalaman, peserta didik akan menemukan makna yang berharga bagi dirinya dan membekas dalam hati dan ingatannya. Pengalaman tersebut selain bermanfaat bagi dirinya juga tidak tertutup kemungkinan akan bermanfaat bagi orang lain saat dia membagikannya kepada orang lain suatu saat kelak. Kemudian yang kelima, membangun kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dibangun melalui pembelajaran yang menantang. Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang perlu dipecahkan oleh peserta didik. Selain itu, guru dapat memberikan stimulus berupa teks wacana, tabel, gambar, grafik, dan bahkan untuk memancing peserta didik berpikir kritis. Selanjutnya, metode tanya jawab, diskusi ataupun curah pendapat bisa menjadi alternatif untuk memancing dan membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, yang keenam adalah membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain kemampuan berpikir kritis, peserta didik juga diarahkan untuk menguasai kemampuan berpikir tinggi ataupun disebut dengan hot Hegel order thinking skill. Bahkan kemarin-kemarin sudah disebarkan di soal-soal ujian ataupun soal-soal ujian sekolah yang kemarin baru dibuat atau diselesaikan oleh guru-guru. Kita setidaknya menyelipkan soal-soal yang hot yang bisa berpikir anak mengarah kepada berpikir kritis. Tujuannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan memerlukan daya analisis yang kuat. Hal ini sebagai bekal bagi mereka dalam menyongsong masa depan yang semakin penuh dengan tantangan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu bentuk dari keterampilan abad 21 yang terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, dan yang keempat adalah kreatif serta inovatif. Era revolusi industri yang dilanjut dengan era masyarakat sipil serta situasi zaman yang semakin kompleks sangat memerlukan manusia-manusia yang memiliki keterampilan abad 21 tersebut. Pada proses pembelajaran, metode proyek, inquiry, discovery, pembelajaran berbasis masalah dan penyelesaian masalah bisa menjadi sarana bagi guru untuk menanamkan 4 kecakapan abad 21 tersebut. Jadi si anak sudah dirancang atau dibekali dengan masalah-masalah tentang kehidupan dan cara memecahkannya. Jadi kalau keluar dari SD, dari jenjang kita, mereka tentunya bisa berpikir kritis, bisa berpikir tidak mengandalkan orang
Yang ketujuh, menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Setiap peserta didik adalah unik. Mereka memiliki kecerdasan, karakteristik, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar yang beragam. Oleh karena itu, guru diharapkan bisa mengidentifikasi keunikan-keunikan tersebut melalui asesmen diagnostik agar bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berspesial. Adanya keunikan, perbedaan karakter, minat, gaya belajar, kebutuhan belajar peserta didik berkonsekuensi. Guru harus menyusun skenario dan strategi yang beragam pula dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi setiap anak mempunyai karakter yang unik, jangan disamakan. Tujuannya agar setiap peserta didik mendapatkan layanan pendidikan secara adil, proporsional, dan tidak ada yang tertinggal, karena sekali lagi fokus layanan pembelajaran adalah untuk murid, dan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa diterapkan oleh guru ada 4, yaitu berbasis konten, berbasis proses, berbasis produk, dan berbasis lingkungan belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten pada intinya adalah guru menyajikan materi melalui beragam media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Gaya belajar peserta didik diantaranya adalah gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Yang kedelapan adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar. Tentunya belajar dari kegagalan. Memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dari kegagalan tujuannya supaya peserta didik mau mencoba, tidak takut gagal, dan mengambil hikmah ataupun pelajaran dari kegagalan tersebut untuk diperbaiki, perbaikan atau peningkatan untuk proses dan hasil. Misalnya sebuah perusahaan memiliki sebagian yang bertugas untuk meneliti dan mengembangkan inovasi produknya. Dalam proses pembuatannya belum tentu berjalan mulus, mungkin mengalami trial and error hingga dihasilkan produk yang tidak diharapkan. Tapi dengan proses atau banyaknya yang berkecimpung, belajar dari kesalahan, bisa dihasilkan peserta didik yang bisa menemu atau inovator dari kasus-kasus generasi-generasi pada saat ini tengah-tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Nah, itu yang pertama, yang dari paradigma perubahan pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin, lantas pertanyaannya, apa yang terbayang di benak kita mengenai disiplin positif? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, peraturan, kepatuhan, dan lain sebagainya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada kata kebajikan universal, nanti kita bahas. Disiplin kelas dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah telah efektif ataukah masih perlu ditinjau kembali? Kita lanjut. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kita bahas makna disiplin sudah tadi.
kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran tentang perubahan paradigma, teori stimulus, respon ke teori kontrol serta teori tiga motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Mengapa? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasannya yang melakukan sesuatu? Nah, sebelum ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang tadi ada kata berdiferensiasi. Apa itu maknanya? Berdiferensiasi tersebut yaitu kita harus bisa melihat, memahami karakter siswa, minat siswa, kebutuhan siswa supaya kita bisa mempersiapkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan supaya pembelajaran nantinya akan adil, dalam artian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa memberikan pemahaman ataupun pembelajaran dengan menyamaratakan kepada setiap siswa, karena pada intinya setiap siswa, setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, berlanjut ke bagian C adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusiawi yang ada di setiap anak atau peserta didik kita. Kita harus mengetahuinya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Dian Gerson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini merupakan motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang punya motivasi perilaku tersebut menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, dari luar. Lantas yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan ataupun imbalan dari orang lain.
Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukannya mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena memotivasi perilakunya sendiri bersifat internal bukan eksternal. Dari penjelasan yang barusan ada 3, yang 2, yang 1, yang 2 itu adalah motivasi eksternal, dan yang ini yang ketiga adalah motivasi yang dari diri pribadi, dari eksternalnya. Jadi disiplin positif akan terwujud apabila seseorang meyakini bahwa dalam hatinya mempunyai motivasi yang sekarang atau yang ketiga. Lanjut, yang kelima adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ada pertanyaan dan juga jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Pasti jawabannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawabannya adalah kesehatan ataupun keselamatan. Selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Tahapan-tahapannya, yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Buatlah poster atau muat ulang kebajikan tersebut di sosial media. Kemudian, nah di sini tahapan penciptaan program kebajikan. Apa itu program kebajikan? Yaitu nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita sendiri ataupun dalam diri orang lain. Kebajikan tersebut kita upayakan muncul dan mempunyai keyakinan untuk diri kita pribadi, dan keyakinan tersebut bisa dijadikan keyakinan bersama ataupun keyakinan kelas yang nantinya akan dijadikan pedoman buat kita menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk mempunyai ataupun mendapatkan disiplin kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang tadi dibahas dalam awal keyakinan kelas, yang bisa disebut dengan suatu keyakinan. Kita menggunakan helm, keyakinan kita agar kita selamat. Kita menggunakan helm bukan kita disuruh oleh orang lain ataupun kita atas perintah atau keyakinan tersebut muncul dalam diri kita sendiri bahwa menggunakan helm tersebut dapat menjadi pengaman kita berkendara. Jadi keyakinan tersebut muncul dalam diri pribadi bukan karena dorongan ataupun motivasi dari luar.
Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini ada daftar kebajikan, kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Daftar kebajikan yang pertama, hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah ketertiban. Keyakinan kelasnya iman dan takwa. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah ataupun di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kelas. Dimanapun anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, susunlah keyakinan kelas tersebut. Kemudian buatlah pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas ataupun koridor. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimat negatif tersebut dengan kalimat positif seperti membuang sampah pada tempatnya, menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi kalimat-kalimat negatif yang ada di sekolah kita usahakan ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, Anda mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang ketujuh, contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan atau kehormatan. Jadi di sini dalam pembentukan keyakinan kelas kita dituntut sharing pendapat, menyamakan persepsi dengan warga sekitar ataupun murid di kelas kita. Kalau kita ingin menggunakannya adalah keyakinan kelas, berarti satu kelas kita samakan persepsi. Keyakinan kelasnya apa? Lalu kita buat, kita rancang, kita simpan, dan itu kita jadikan keyakinan kelas untuk mendapatkan nilai-nilai ataupun peraturan-peraturan yang berdasarkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau tahapannya dalam menciptakan program kebajikan. Tadi yang nomor 8, sekarang nomor 9. Tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang.
Tadinya setiap siswa misalkan mengutarakan dua keyakinan kelasnya masing-masing, maka disatukan akan menjadi banyak, lalu dirubah lagi sehingga akan mendapatkan beberapa keyakinan kelas yang menurut kita akan secara bersama keyakinan kelas tersebut pasti banyak kesamaan dalam yang diutarakan oleh setiap murid. Yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang yang menjalani positif senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan yang tadi ya. Dalam penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, kata-kata tersebut bisa diucapkan oleh guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang sangat buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, merasa bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contoh, adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sifat seperti ini lebih berbahaya dari sifat penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid pada pembuat merasa bersalah ini akan merasa tertekan dan bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga adalah posisinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif,
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Pada posisi teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum cenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sifat guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, hanya akan berbuat sesuatu bila dia yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang ketiga adalah pemantau. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi memantau. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan lain sebagainya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, kamu pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu kelemahannya. Dan yang kelima adalah posisi terakhir, yaitu manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dalam posisi manajer bisa melakukan yang kedua-duanya ataupun ketiga-tiganya ataupun semuanya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi
yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yaitu kembali ke tadi keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman ataupun pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi ataupun diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala hal perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Salah satu contoh guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya Adi, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa kamu hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya tidak bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pastinya murid akan merasa tidak dibentak, tidak dihukum, tapi murid akan melakukan ataupun introspeksi atas kesalahan dirinya masing-masing tentunya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau penempatan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya sesuatu yang salah ataupun masalah, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan terlihat atau melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, tentunya dengan dibimbing oleh guru. Ada salah satu mungkin banyak tentang motivasi baik internal ataupun intrinsik. Identitas yang gagal, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu bagi guru yang bersifat penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Perilaku kontrol positifnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya tersebut. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur kesalahan muridnya tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar kesalahan si murid tersebut supaya si murid bisa mengoreksi ataupun menyadari tentang kesalahannya.
Nah, untuk lebih jelasnya ada eh, video tentang posisi kontrol restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kenapa terlambat
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal dan buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, gak kekejar Bu. Udah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? terus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Nah, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Si pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pagi Bu. Pagi, Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kayak diri sendiri dan ini mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Si manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itulah gambaran sekilas video tentang 5 posisi kontrol dalam diri kita sendiri selaku guru yang kita senantiasa mengharapkan pada proses yang terakhir adalah proses manajer, kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Oke, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Dalam modul ini akan dikenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Kusen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Dan menstabilkan identitas adalah hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa ada segitiga restitusi? Kita senantiasa dalam kehidupan kita dalam KBM belajar mengajar di sekolah, tentunya setiap hari ada momen-momen kita dihadapkan pada masalah-masalah yang timbul dari siswa ataupun dari yang lain.
Nah, segitiga restitusi ini adalah diharapkan bisa menjadi obat buat kita memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita, di kejadian-kejadian yang mungkin akan timbul dan memang sudah menjadi kebiasaan. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul di siswa, dan inilah segitiga restitusi yang akan bisa menjawabnya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang tadi yang 5 kebutuhan dasar, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat seperti tadi, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dalam penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya, menyesalinya ataupun yang lain. Ada 3 alasan untuk ini. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Yang ketiga, perasaan bersalah untuk membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan di masa yang datang. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang menjadi atau yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dia baik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada angka 1 dan angka 2 tervalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya, untuk menghubungkan keyakinan tersebut, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ada salah satu contoh kasus Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin karena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri.
Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada kalian main lempar-lemparan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah untuk lebih jelasnya mungkin ada sebuah video saya sikapi, saya rancang, saya buat bersama putra saya.